Dalam Quran keluarga itu banyak. Ada keluarga Nuh disebutkan, tapi konotasinya atau penekanannya adalah keluarganya yang ingkar tidak mengikuti tuntunan agama. Sama juga dengan keluarga Lut. Kalau Nuh punya istri namanya Waqilah, kalau Lut Wa'ilah, hanya beda dengan Ain dan Wai. Istri Nuh tidak beriman, artinya suaminya baik, istrinya yang buruk. Itu contoh keluarga Nuh dan juga contoh keluarga Lut. Dalam surah At-Tahrim ayat 10 Allah sebutkan perumpamaan wanita kafir itu seperti istri dua hamba kami yang soleh, itulah Nuh dan Lut. Mereka berdua akan memasuki neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Maka yang menjadi penghulu di neraka kemudian hari adalah dua orang ini. Waqilah, istri seorang Rasul Nuh, Wa'ilah, istri seorang Rasul bernama Lut. Jadi inilah ketua-ketua penghuni neraka. Mana tahu ada ibu-ibu pundokan buang kawan daftar ke neraka, daftarlah kena dua orang. Waqilah atau Wa'ilah. Kalau nio kan, kalau indah amat dia awak pelajari. Ada rumah tangga dan ketiga namanya keluarga Ibrahim. Ada dan kampit keluarga Imran. Kalau Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya adik menikah dengan Zakaria. Zakaria menjadi nabi dan rasul, punya anak namanya Yahya. Sementara Imran dan Hannah melahirkan putri namanya Maryam. Maryam melahirkan putra tanpa suami namanya Isa. Nah ini semua kan keluarga. Maryam waktu kecil diasuh oleh apaknya kan? Kenapa nak mengasuh? Atau laki eteknya kan? Jadi Zakaria memelihara Maryam, dia melihat kesukaan Maryam beribadah sehingga dia terinspirasi. Walaupun usianya sudah tua, bininya mandul, tidak mungkin akan melahirkan lagi, tapi Maryam itu gigih dalam beribadah, dia pun serius. Makanya Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, tulang-tulangku telah tua, uban telah menahun, saya ini tidak diberikan generasi, maka berikanlah kepada aku ya Allah orang yang akan mewarisiku, karena aku khawatir kaumku ini akan tersesat. Allah kabulkan di usia Zakaria yang tidak muda lagi. Jadi lahirlah Yahya. Allah memberi nama. Harusnya kan tutur Nabi Yahya ke Maryam itu kan adalah saudari, sepupu kan, karena ibu mereka kakak adik kan. Anak Maryam itulah Isa. Tutur Nabi Isa ke Nabi Yahya harusnya itu kan mama kan? Harusnya mama dalam bahasa kita, dalam bahasa pendidik tulang atau dalam bahasa Arab. Jadi itulah harmonisnya keluarga Imran. Allah tempatkan pada Quran ini surah ketiga, Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran yang ketiga, keluarga Imran. Tapi yang ingin kita bahas lebih jauh adalah tentang Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ibrahim adalah seorang bapa yang terus-menerus berpetualang, dan dia adalah bapa yang penyayang. Bahasa Arabnya Abul Rahim, namun karena sudah perubahan dialek dalam bahasa Arab menjadi Ibrahim. Dia orang Babilonia, atau sekarang dengan negara Irak. Dia orang Irak, tapi menikah tinggal di Palestina. Satu istrinya ditempatkan di gurun pasir tak berpenghuni, itulah Hajar kan. Dalam sejarah Islam yang populer itu bini Ibrahim itu dua, Sarah yang pertama, yang kedua Hajar. Sarah dinikahi sampai usia Nabi Ibrahim sudah puluhan tahun belum juga dikaruniai anak. Sarah tabah dan sabar. Dia yakin akan kekuasaan Allah,
tapi dia merelakan Ibrahim ini menikah kembali. Ada pemberian seorang raja atau seorang penguasa kepada Ibrahim untuk dijadikan sebagai pembantu atau budak lah istilah itu. Bahasa Arabnya haza ajarukum, inilah upahmu, disingkat menjadi hajar, kepanjangannya haza ajarukum, inilah upahmu. Usia Ibrahim 85 tahun barulah dia dikaruniai anak yang bernama Ismail. Itu penantian yang panjang. Selama itu Ibrahim terus berdoa yang Allah tetapkan pada surah As-Saffat ayat 100. Itu doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang salih. Berpuluh-puluh tahun Ibrahim siang dan malam mendoakan ini, Rabbi habli minas salihin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi keluarga kita yang belum dikaruniai anak, silahkan amalkan itu, surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tapi yang pasti setelah menikah, karena ada orang protes, Pak Ustaz, apa adalah mau mengawalkan doa itu Pak Ustaz? As-Saffat ayat 100 kan tidur kejampukan. Terus saya tanya, terus apa salahnya? Allah lapa Pak Ustaz, hamba amalkan tu lalu semua dikabulkan. Tentu tanya ala wabini ya alun Pak Ustaz. Tentu harus wabini, bukan harus menikah. Ibrahim dengan Sarah sudah lama menikah, dia terus berdoa, Allah kabulkan dengan dengan cara dia menikah kembali dengan Hajar, lahirlah Ismail. Usia Ibrahim 85 tahun. Setelah Ismail berusia 15 tahun atau 15 tahun kemudian Ibrahim berumur 100 tahun, barulah Sarah melahirkan, namanya Ishak. Jadi abangnya Ismail selisih usianya dengan Ishak 15 tahun. Ibrahim adalah Khalilullah, Ismail Nabi dan Rasul, Ishak Nabi dan Rasul. Ibu mereka adalah wanita yang salihah. Itu dalam literatur sejarah Islam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengutip cerita dari mulut ke mulut di kalangan Bani Israel, disebut dengan kisah Israiliyah. Ibrahim itu menikah 4 kali. Dia punya bini itu 4. Kalau yang pertama dari Sarah, anaknya Ishak, yang kedua Hajar, anaknya Ismail, dan ketiga namanya Keturah atau Konturah dalam bahasa Arab. Ini adalah suku Melayu, ada yang mengatakan suku Jawi, artinya orang Indonesia, orang Nusantara. Konturah, dia punya anak 6. Ada Madayan, itulah nenek moyangnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Madayan. Ada anak Konturah yang ketiga namanya Medan. Medan bisa di Irak, bisa di Sumatera Utara. Wallahu a'lam kan. Makanya anak Medan kan modal pergaulan kan. Jadi apakah ini benar atau tidak, wallahu a'lam, itu hanya kisah dan cerita. Lalu itu yang ketiga, Konturah atau Kenturah, suku Melayu atau suku Jawa. Bisa jadi apakah dia orang Minang atau Melayu, wallahu a'lam kan. Pokoknya suku Melayu. Yang keempat, istri Ibrahim disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Hajun binti Amin. Dia punya anak 5. Dari Sarah 1, Hajar 1, 2. Dari Konturah ada 6, berarti 8 kan. Dari Hajun binti Amin 5, 13. Itulah perbedaan dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu-ibu ingin ingin jawaban yang pasti, kalau ada apa-apa atau suami di rumah bukan mengamalkan sunnah Rasulullah, maksud udah Pak, maksudnya kan bini ibu tiga apa kan, jawab Rasulullah tu bini sebentar sallallahu alaihi wasallam, nan babini apa itu Nabi Ibrahim, karena yang beristri itu Ibrahim, bukan sunnah Rasulullah, itu sunnah Ibrahim. Jadi kita kadang-kadang mencocokkan dengan hawa nafsu. Ibrahim alaihissalam dianggap sebagai bapak manusia yang ketiga.
Bapak manusia pertama Adam, bapak manusia kedua Nuh, bapak manusia ketiga